Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap pembukaan sering kali saya panjangkan? Tujuannya nunggu jamaah yang terlambat. Iya Banda, ini pengajian jam 6. Sudah pembukaan sekitar 5 menit. Masih terus berdatangan jamaah. Tapi ya enggak apa-apa ya. Karena ini pengajian hari Ahad begini. Ini pengajian sersan. Apa sersan itu? Serius tapi santai. Karena kan hari Ahad, hari libur. Jadi panjenengan yo ndak perlu buru-buru. Bu Sevi sehat. Kok kayaknya lama ndak ketemu Bu Sevi? Kemana saja? Ada ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita, yang apabila tanpa kenikmatan dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena pertolongan karunia Allah yang besar, kita tidak bisa lapo-lapo, tidak bisa. Kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa berjalan karena Allah, kita bisa melihat karena Allah. Bahkan kita bisa beribadah pun itu karena Allah. Maka jangan sampai kita ini lupa bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia. Tujuannya apa? Agar kita tidak menjadi orang yang kufur atas nikmat yang Allah karuniakan. Kalau kufur kemungkinannya dua. Jadi lawannya syukur apa? Kufur. Kalau ternyata dari nikmat yang Allah karuniakan tidak kita syukuri, maka kita dihitung menjadi orang yang kufur. Sementara orang yang kufur atas nikmat Allah kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka Allah mengancam kita dengan azabnya. Azab itu dunyan wa akhiratan. Apa maksudnya? Azab di dunia dengan dua kemungkinan. Nikmat yang kita terima ternyata menjadi asbab musibah. Punya motor mewah, ternyata justru jalan kematiannya lewat motor yang mahal itu. Enten boten? Ya enggak usah ngomong banyak, Anda kok kayak iri sama orang kaya. Yo ada gitu aja loh ya. Enten apa boten? Nah gitu loh, cek ketok gak koyo iri, padahal aslinya yo iri gitu ya. Sudah, itu kemungkinan pertama ketika azabnya di dunia. Kemungkinan yang kedua, inna azabi lasyadid, betul-betul oleh Allah dihukum walaupun bukan dengan nikmat tersebut. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, maka beban-beban dari tanggung jawab hisab yang akan Allah jadikan azab untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dunia dan akhirat kalau kita kufur. Kemungkinan pertamanya, nikmat itu akan mendatangkan azab kalau dikufuri. Kemungkinan yang kedua, ketika saya tidak yakin Anda ngerti tadi. Jadi gini, dibikin akar. Nomor satu, nikmat itu kalau tidak disyukuri berarti apa? Kufur. Orang kalau kufur, maka kemungkinannya dua. Maka dibikin garis dua begini. Paham betul? Saya tidak kepingin panjenengan tak ceramai kemudian panjenengan tidak paham itu. Nggih paham, nggih. Betul tidak? Kok kayak mama gufron saya ya. Asyaqali inna rahmatan asyaduduh. Masya Allah. Nah, kemungkinannya dua. Ketika nikmat tidak disyukuri maka kufur. Kufur itu mendatangkan dua. Nomor satu, mendatangkan apa? Inna azabi lasyadid. Azabnya di mana? Dunia sampai akhirat. Berarti dikasih garis dua lagi. Dunia, akhirat. Di dunia bagaimana caranya? Dua lagi. Begitu cara berpikirnya. Nomor satu, nikmatnya menjadi sumber azab. Na'udzubillah, punya motor mewah, tapi justru wafatnya lewat motor mewah tadi. Atau yang kedua,
Dengan Allah kirimkan azab lewat caranya walaupun tidak dengan nikmat itu. Moro-moro tiba-tiba bencana besar, tiba-tiba rumah tangganya rusak, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ketika nikmat kufurnya dihukum di dunia. Nah, faktor yang kedua tadi kan dunia, akhirat. Dunia seperti itu. Yang pertama akan mendatangkan azab dari Allah. Yang kedua di dunia nikmatnya dicabut sama Allah. Itulah inna azabi lasyadid. Bukan senantiasa azab, tapi kalau tidak disyukuri nikmatnya dicabut. Nah, itu di dunia. Kalau di akhirat ya wis ngerti kabeh ya. Na'udzubillah min dzalik. Hisabnya berat. Oleh Allah dihukum karena kenikmatannya yang tidak disyukuri, dan endingnya na'udzubillah Allah masukkan ke dalam api neraka. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita akan membahas satu tema di pagi hari ini, kalah tapi banyak alasan. Yang kita maksudkan kalah banyak alasan di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang kalah dengan bisikan setan. Orang-orang yang kalah dari ibadah. Orang-orang yang kalah karena banyaknya dosa yang dia lakukan. Semacam itu, intinya itu. Kalah dengan dirinya sendiri, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan bisikan setan, dan kalah dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi setelah semua kekalahan itu, dia tidak mau mengakui. Dia tidak mau kemudian mengaku kepada Allah, ya Allah memang saya lemah. Dia tidak mau mengaku kepada Allah, ya Allah memang tanpa pertolonganmu saya tidak bisa. Bukan seperti itu, lah kok malah golek alasan. Mesti sampai nek dadi aku kira-kira ya luwih nemen lho. Mulai golek alasan. Contoh koruptor. Kan banyak di antara kita ini yo jane yo bener, lek dipikir tenanan yo salah. Kalau ndak dipikir kayaknya apa? Bener. Kan banyak di tempat kita ini orang asal ngomong kan banyak ya. Baru setelah ngomong minta maaf, yo nanti laki-laki taruh gerbong depan. Terus pokok ngomong disiai. Bener gak bener urusan buri. Setelah dikritik, saya memohon maaf atas statement saya yang bukan kurang tepat, keliru. Jadi tahu kan kualitas pejabat kita seperti apa? Kan yang milih juga anda-anda juga. Alah congono, salah rapo-apa do keliru nih wis lah. Gak usah golek alasan, ngaku ae. Lo temane lo padahal ini. Sudah, saya lanjutkan lagi. Nah, maka coba ada omongan yang kesannya benar tapi keliru. Apa itu? Begini. Jangan menyalahkan koruptor. Mereka itu tentu sudah menahan diri. Tahu dari mana? Ada yang di antara mereka itu ngincer ket biyen, cuma gak entuk-entuk gitu loh. Jadi jangan terlalu husnudzon dalam tempat yang salah. Antum buka kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Judulnya Ada Wadawa. Di situ ada dua perbedaan husnudzon dan ghurur. Husnudzon itu baik sangka. Ghurur itu ditipu. Nah kita ini kalau baik sangka kepada pejabat itu rata-rata ketipu, bukan husnudzon. Oh mereka itu baik, ditipu. Dia apa? Tidak ada pejabat kan di sini? Tidak ada ya? Oh pejabat teras, teras mustaqim. Nah, sudah. Nah maka begini, kita biasa itu sok-sokan husnudzon. Jangan disalahkan. Kalau antum yang di posisi itu, boleh jadi antum korupsinya bukan cuma kuota haji. Tapi mungkin sak bayi antum korupsi. Loh. Antum korupsi, antum menyalahkan orang, gara-gara di depan meja antum tidak pernah berjejer uang miliaran. Coba kira-kira antum yang disuguhi uang miliaran, kira-kira antum ya podo-podo korupsi nih. Ketoke bener, tapi salah. Itu nanti akan menjadikan kita senantiasa membenarkan kesalahan.
mentoleransi orang yang salah. Nah, maka salah yo salah, gak usah kakean alasan. Wes ngakuwo. Apa? Ngakuwo. Karena yang diminta oleh Allah sebenarnya enteng, singkat, ringkes, sederhana. Allah itu minta apa? I'tiraf. Kenapa bu? I'tiraf. I'tiraf itu apa? Kan ada satu syair i'tiraf yang itu masyhur dinisbatkan kepada Abu Nawas katanya. Apa? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu adadir rimali. Aduh kayaknya Anda Muhammadiyah negara ya. Gak ngerti Anda. Coba Anda NU dikit gitu ngerti Anda ini. Gak tahu pujian Anda ini garai. Besok mustaqim dipakai pujian ya. Menjelang zuhur pujiannya 2 jam. Insya Allah jamaah ada yang telat. Soalnya gak ada yang sholat. Nah lanjut. Maka ada satu yang Allah minta dari kita. Allah minta itu apa? Ojo kakean alasan tapi ngaku. Di malam hari ngaku, ya Allah dosaku akeh ya Allah. Ya Allah aku lemah ya Allah. Ya Allah kalau bukan pertolonganmu aku pasti binasa ya Allah. Ya Allah kemarin aku terjatuh dalam dosa ini ya Allah. Yang Allah minta itu kita ngaku. Kenapa Allah minta kita ngaku? Karena memang settingan pabrik kita ini dosanya akeh. Saya awali dengan satu hadis. Supaya kalau nanti kita salah gak kakean alasan. Kalau kita ini kalah dengan hawa nafsu, kita tidak kakean alasan, kita akan belajar secara syariat kalau salah apa yang seharusnya dilakukan. Nggih? Jadi kalau kita salah, syariat itu ngajari kita melakukan apa. Ternyata di dalam syariat kita dituntut untuk ngakoni salah. Hadisnya begini, sebelum nanti kita ngomong tentang Nabi Yunus. Sebelum nanti kita ngomong tentang Nabi Adam. Sebelum nanti kita ngomong tentang doanya Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar. Tahu semua? Ya ini fungsinya ngaji kan? Biar nanti pulang semakin ngerti. Hadisnya begini. Di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khatta'un." Semua dari anak cucu Adam pasti berbuat salah. Jelas apa enggak ini? Jadi kalau memang dari awal panjenengan oleh Nabi Muhammad sampun didawuhi, wes salah, pokok jenenge menungso mesti ngelakoni salah. Itu sudah legitimasi. You know? Apa? Nah itu legal standing. Wih, ngerti pora legal standing? Anda tidak pernah belajar sama Hotman Paris ngerti? Ngerti legal standing? Gak usah kedukuran lah, saya aja jelasnya bingung kok. Gini intinya, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, lek jenenge menungso mesti salah. Maka ketika nanti kita terjatuh pada kesalahan, maka jangan, loh saya itu sudah tidak mau loh, tapi diparani terus be ibu iko. Sampai akhirnya aku katut. Alah pret. Seperti sekarang, kiai yang konon ceritanya, walaupun kan belum terbukti secara pengadilan ya, tapi kan sudah beritanya apa? Nyebar, mencabuli berapa santriwati? 50. Bahkan katanya sebagian santriwati yang hamil itu dinikahkan dengan santri laki-laki yang lain. Begitu terus anaknya bin siapa? Lah kan yuk rodok bingung iya. Nah sudah. Sampai kemarin saya baca status salah seorang teman, ya rodok mangkel. Tapi lah ya apa kenyataannya begitu, menjadi bahan muhasabah. Anak dimasukkan ke pesantren, ilmu agama belum tentu dapat. Skill untuk bertahan hidup belum tentu dapat. Peluang dicabuli besar. Loh, jane yo mangkel tapi memang sekarang yang muncul kan berita itu ya. Nah, maka jangan dinormalisasi. Oh ya mesti lah bendino ndelok santri ayu-ayu. Lo sampeyan lek dadi koyo ngono gak mesti luwe apik kok. Lah itu keliru. Itu keliru. Nah, tapi ingat dari hadis ini
saya mengajak panjenengan berpikir yang berbeda. Tidak selalu hadis yang mengatakan kullu bani adama khata'un, setiap manusia itu pasti bersalah, itu tidak selalu difahami untuk kemudian kita ini lek salah, pantes wong jenenge manu. Tapi hadis ini mengajak kita untuk waspada. Untuk apa? Waspada. Tak kasih contoh. Ini contoh insya Allah panjenengan faham. Untuk menjelaskan hadis setiap manusia pasti berbuat salah. Itu bukan untuk pembenaran, tapi untuk supaya kita apa? Waspada. Ini untuk Nabi Muhammad itu warning. You know? Warning. Saya pernah digitukan dulu. Disetrap sama orang-orang Muhammadiyah Paris saya. Dan kalimatnya itu, saya tidak menyalahkan Ustadz. Saya hanya warning. Masya Allah, saya kisah ngomong ngono di seraru saya. Nggak teko pas metu kok Muhammadiyah. Kene iki Muhammadiyah tulen lho padahal. Warning. Sing tulen Muhammadiyah di warning, saya sing warning di mana orangnya? Sudah, astagfirullah. Loro ati ku nyeneng ngilangin angel. Lek nyeramah yo penak. Lupakan. Maafkan. Anggap tidak terjadi apa-apa. Yo sekelet ndek kene. Ya Allah. Astagfirullah ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Tapi sudah, lanjut. Saya kasih contoh. Bahwa hadis tadi bukan untuk kita ini senantiasa punya alasan untuk salah. Tapi Nabi Muhammad memperingatkan. Contohnya begini. Panjenengan tahu Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik tempat di muka bumi itu apa? Masjid. Barakallahu fikum. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi itu apa? Pasar. Saya mau tanya sekarang. Apa berarti panjenengan tidak boleh ke pasar? Lu tempat buruk kok. Belanja ya ampun, Rasul bilang tempat terburuk. Masa tempat terburuk dileboni? Nah, ini hadis pun dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang sama jamaah. Apa penjelasannya? Ini supaya kalaupun panjenengan masuk ke pasar, panjenengan lebih berhati-hati. Panjenengan tahu, oh ini tempat terburuk. Oh ini tempat berkumpulnya setan. Orang yang terburuk di tempat ini yang datangnya paling cepat, yang pulangnya paling telat. Maka minimal ketika panjenengan harus masuk, panjenengan lebih punya apa? Barrier. Wah, saya gak ngerti Anda. Ceramah saya sekarang bahasanya tinggi kok. Gak kelasnya pare saya sekarang. Kelasnya akhirat saya ini. Kelasnya kasembon sekarang. Nah, panjenengan sudah punya apa? Pengaman. Panjenengan sudah punya apa? Antisipasi. Oh ini tempat buruk. Berarti kalau masuk doa dulu. Lek melbu minta perlindungan Allah kepada Allah dari gangguan setan. Di dalam banyak gangguan maka harus lebih hati-hati. Sama seperti itu. Misalkan panjenengan masuk hutan ditulisi hati-hati ojo hutan lah kedukuran. Panjenengan mau masuk rumahnya orang ditulisi di pagernya awas ada anjing galak. Maka panjenengan akan hati-hati nopo sak karpe dhewe. Nah itulah hadis kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu bersalah. Ini mengingatkan kalau panjenengan sadar panjenengan itu manusia, saya juga manusia, hati-hati yo. Karena menurut hadisnya Nabi sing jenenge menungso gampang salah. Faham betul sampai sini? Nah sekarang begini jamaah. Supaya kalau kita nanti jatuh tidak banyak alasan, maka poin pertama, ayo senantiasa berhati-hati. Maka di dalam hadis dikatakan, di dalam ucapan para ahli hikmah dikatakan apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Ngobat, waspada, berhati-hati, mencegah itu lebih baik dibanding mengobati. Orang kalau masih sehat, hati-hati uripe cek gak loro, itu lebih bagus dibanding terlanjur sakit kemudian dia harus berobat. Karena kalau panjenengan terlanjur sakit kemudian berobat, ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan tidak sembuh. Tapi kalau dari awal berhati-hati itu lebih baik. Maka nomor satu, kalau kita ngerti kita ini manusia sing akeh salai, gampang salah, senantiasa melakukan salah, maka dari awal hati-hati.
Hati-hatinya apa? 3, tulis. Berhati-hati dari apa? Insya Allah. Memang pengajian jam segini tuh rawan lapar memang. Budal kok omah iki durung sarapan, jadi ditakon itu hati-hati dari apa? Bukan lali, luwe. Nah maka begini, maka supaya kita tidak gampang terjerumus, konsep yang nomor 1, berhati-hati. Karena Nabi Muhammad mengatakan, lek jenenge menungso mesti salahe, gampang ngelakoni salah. Potensi untuk salahnya begitu besar. Maka konsep pertama, konsep waspada. Hati-hati. Dari berapa? 3. Dari berapa? Mbak Yu? Asli ini gak kalian diceluk bu loh asli ini. Tapi ini diceluk mbak. Nomor 1, tempat. Apa nomor 1? Tempat. Hindari tempat yang berpotensi menjadikan panjenengan gampang dosa. Nomor 1 apa? Tempat. Apa tempat-tempat yang berpotensi menjadikan panjenengan gampang dosa? Apa? Masjid? Lihat apa sih? Nah misalkan dari contoh yang tadi, pasar. Oh ini hadis buatan Yahudi. Demi Allah. Saya pernah didebat orang gara-gara hadis ini. Coba cek hadisnya. Jangan-jangan dhaif. Soheh. Jangan-jangan itu hadis buatan Yahudi itu. Biar orang Islam jauh dari pasar. Supaya ekonomi dikuasai oleh mereka. Tapi kan ya jadi ya bener juga ya. Tapi kan tidak begitu juga cara memahaminya. Ini kan untuk kita waspada. Kemudian saya sering menyampaikan nun sewu nggih, untuk yang tidak ada kepentingan jual beli, untuk yang tidak ada kepentingan mendesak seperti Car Free Day itu loh. Yang saya mirisnya apa? Justru santri pondok sing wis bener ditempatkan di pondok, Car Free Day digiring dijak melaku bareng nang Car Free Day. Cadaran, sementara perempuan yang lain ininya ngecap. Lho ya apa arek cadaran di kelompok nih ibu-ibu bokongnya ngecap itu loh. Gak usah guyang-guyung. Santri panjenengan juga dibawa ke sana kok. Enggak ya? Nah, Car Free Day. Contoh yang lain. Kita ini jamaah berusaha menjauhkan jamaah dari tempat-tempat yang potensial buruk. Lah kok subhanallah ada metode dakwah ngajak jamaah yang melbu beskop. Iki dakwah wis abot. Lah kok digaya-gaya pakai cara dakwah yang modern. Pakai cara dakwah yang konservatif. Pakai cara dakwah yang inovatif. Setan yang guyu, joni terus, ya rapopo. Karena kalau gedung bioskop tidak diisi dengan film-film yang religi, akan dipenuhi dengan film-film yang buruk. Wes ket biyen. Sudah dari dulu. Nah, maka nomor 1, mewaspadai tempat. Nomor 2, mewaspadai teman. Teman. Anda kira orang yang datang ngaji apik kabeh? Belum tentu, iya apa enggak? Karena di tempat semacam ini ada orang-orang yang memang tertatih-tatih sik kepingin apik karena kroso awake durung apik. Nggih napa nggih? Kita welcome, kita apa adanya. Monggo mawon ndak apa-apa. Tapi panjenengan jangan merasa aman dengan pertemanan mentang-mentang koncone wis ngaji, wis dikintili terus. Lah kok kintilane kafe, kintilane gedung bioskop, kintilane temen yang biasa ngaji tadi senam zumba. Ya, satu ya. Lebih semangat ibu-ibu, yo diangkat kakinya. Nanti malaikat Gusti Allah, ayo diangkat nyawanya. Ya apa Anda? Ini gara-gara tidak waspada dengan teman. Hati-hati. Sampai Nabi Muhammad itu ngiling nih, seseorang itu agamanya tergantung siapa. Maka hendaknya setiap dari kita memperhatikan siapa yang dijadikan. Ada ceritanya peniupan di besi dan penjual minyak. Nomor 2, waspada teman. Nomor 3, waspada apa? Aktivitas. Nun sewu nggih, saya tidak menghalangi panjenengan kerja. Monggo. Kerja dimanapun, kerja apapun, selama itu halal dan tidak memunculkan kemudorotan yang besar. Faham boten? Nah tapi sekarang begini. Ada ndak Bu?
perselingkuhan yang muncul di area kerja. Saya kan sudah bilang jangan banyak, ada gitu aja loh. Anda tuh yang ngomong banyak kayak nyindir saya gitu. Menengok, aduh. Saya ulang pertanyaannya, diulang yang tadi, revisi. Ada enggak perselingkuhan yang muncul di lingkungan kerja? Enggak usah banyak, ada di lingkungan kerja. Bagus. Siapa salah satunya? Ngono iku wong ya teko. Yang mana? Oh iya ya, kalau minggu yo jalan-jalan sama selingkuhannya ya gak ngaji no. Ya tapi Bu Sevi jawabnya biasa aja, ndak usah kedus gitu. Ndak ngaji no yang selingkuh. Biasa aja Bu Sevi. Anda jangan koyok nunjuk saya, ndak ngaji yang selingkuh. Biasa. Yang tenang ya. Kok kayaknya ada dendam masa lalu dengan siapa? Enggak ya, enggak aman. Sudah. Faktor aktivitas. Aktivitas itu panjenengan pikirkan mana aktivitas yang rentan memunculkan dosa. Maaf Ge. Terkadang ada orang lebih memprioritaskan kerjanya dibanding keselamatan rumah tangganya. Ada orang lebih memprioritaskan sing penting untuk duit dibandingkan dia menjaga akhiratnya. Ada orang yang jauh lebih memprioritaskan jabatannya dibandingkan dia mendapatkan lingkungan yang positif. Nah maka aktivitas itu dijogo. Maka bapak-bapak nggak ada istri nggih? Punya istri ya? Ya mungkin 1, 2 ya mungkin istrinya sudah meninggal atau itu normal. Tapi umumnya panjenengan nggak ada istri nggih? Pak Hendro nggih? Oh belum? Ya teman-temannya itu loh mbok pengertian dong. Masa luntrang-luntruk? Pak Alek, mana Pak Alek? Pak Alek? Mana Pak Alek? Lu ngarep dewe. Ya kan umumnya punya istri ge? Punya. Jadi wis poel lo kok belum punya istri ya apa lo? Sudah lanjut ini mau kurban jadi bahasa ini mali poel ya. Sudah. Maka dengan itu diperhatikan hati-hati. Ini kan rata-rata punya istri. Pak, panjenengan ngontrol ndak istri Anda pergi kemana? Aktivitasnya apa? Temennya siapa? Tempatnya bagaimana? Ngontrol. Bu, saya tanya mereka Bu, wajahnya tertekan, tidak berani jawab loh Bu. Makanya Bu, lek dikontrol kok jok ngamuk itu loh Bu. Ngontrol panjenengan ngamuk sampai saya tanya langsung. Gak wani jawab, kenapa? Yang dikontrol luwe kereng tinimbang sing. Lo kok ngaku? Nah sudah, maka konsep pertama ingat, supaya ketika kita kalah kita tidak akan cari alasan. Maka konsep pertama, konsep sebelum terjadinya apa? Kesalahan. Konsepnya apa? Berhati-hati. Konsepnya apa? Waspada. Konsepnya apa? Menjaga sebelum terjadi. Apa yang kita waspadai? 3, nomor 1 tempat, nomor 2 teman, nomor 3 aktivitas. Sampai sini paham? Paham. Nah maka ada dalam hadis, dengerin. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang halal apa? Rabi, siji ra cukup, loro kurang, telu lah kok sik krasa durung jangkep, lengkapi 4. Halal boten? Halal boten? Yang kompak halal boten? Yang haram jelas selingkuh angsal boten? Milih pundi Bu, suami selingkuh atau suami nikah lagi? Pertanyaannya cuma 2, milih yang halal apa yang haram? Ya berarti Anda milih suami nikah lagi. Nah sudah, katakan seperti itu. Tapi hati-hati, di antara halal dan haram ada perkara yang memang di dalam syariat ada ruang untuk perkara-perkara yang namanya apa? Mushtabihat. Atau kalau bahasa gampangnya perkara syubhat. Nah maka Rasulullah memberi ruang. Memang ada di dalam syariat ini perkara yang hukumnya apa? Samar. Jelase haram opo halal itu meragukan. Contoh, sampai detik ini Pak, sampai detik ini masalah ngangkat kain untuk laki-laki di atas mata kaki,
Itu di ranah tersebut. Maka ngotot dalam perkara itu kudu jelas halale atau jelas harame, itu yang malah keliru. Karena agama memberi ruang, ada poin-poin di mana ruang ini memang jelasnya tidak jelas, halalnya tidak jelas, haramnya juga tidak jelas. Contoh yang lain lagi, ngetok jenggot. Ayo, haram apa halal? Nggak bisa di ngotot-ngotot, rapopo, haram, neraka. Ojo diketok, dijabut siji, neraka. Nggak bisa, ini ranah yang oleh syariat diletakkan di perkara apa? Syubhat, tapi hati-hati. La ya'lamuha katsirun minan nas. Yang kejelasan hukumnya tidak diketahui oleh banyaknya manusia. Tapi Nabi Muhammad ngasih solusi. Ya, apa solusinya? Poin pertama, berhati-hati. Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Tapi kalau masuk ranah syubhat, panjenengan mundur, wis karuan gak. Loh mbak, kan gak mesti haram. Iya gak mesti haram. Tapi yo kan gak mesti halal. Wis karuan aku mundur. Golek selamete. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang antisipasi poin pertama tadi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Faham boten? Sip. Sekarang konsep kedua. Ketika sudah terjadi dosa, ojo kakean alasan, cukup ngaku. Nah sekarang kita lihat bagaimana ngakunya supaya ketika kita ini berdosa, maka insya Allah kita ini tetap dalam perkara, tetap di dalam koridor yang baik, masih ngelakoni dosa. Maka bagaimana caranya? Ojo kakean alasan. Anda buka Al-A'raf 23. Betul buku boten? Betul Quran boten? Lepas jenengan ngaji napa rekreasi? Ya saiki ngaji mulai langsung rekreasi. Oh, bagus. Minimal diawali ngaji dulu nggih. Al-A'raf 23. Alhamdulillah barusan lewat mobil MBG. Saya kira jamaah pengajian dapat MBG juga. Ini belum ya? Nanti insya Allah kalau saya presidennya, tunggu aja 2029. Nanti kalau saya jadi presiden 2029, semua jamaah pengajian disubsidi 1 bulan 5 juta. Anak muda yang belum siap nikah karena belum punya biaya, dinikahkan oleh negara. Laki-laki yang istrinya 1 pengen nambah 2, disubsidi per bulan 3 juta. Maka nanti 2029 nggih. Nanti siapa yang mau jadi calon wakil presiden ngomong sama saya, minimal harus punya duit 13 T. 13 apa? T. Untuk modal, mosok nyalon gak modal. Udah, Al-A'raf 23, panjenengan cek. Doanya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam ketika mereka diturunkan dari surga. Saya mau tanya, apa yang menjadikan mereka turun dari surga? Kalau ngomong tasawuf urusan apa? Hati. Muhammadiyah juga ada, Pak. Jangan dikira Muhammadiyah itu tidak ada tasawuf. Namanya dalam Muhammadiyah itu irfani. Irfani itu orang yang tidak lagi sibuk hanya pada perkara-perkara dalil-dalil tekstual, tidak lagi sibuk pada perkara-perkara sekedar ilmu pengetahuan, tapi mulai ngeresii hati. Tapi hati-hati, tahapannya jelas. Gak tahu sholat ngeresii hati. Lulu. Rajilbaban tapi ngomongin ngeresii hati, yo keliru. Tahapannya jelas, syariatnya diberesi, sholatnya sing rapi, ngaji Qur'an sing istiqomah, puasanya dijalani. Setelah semua tahapan terlewati, masuk pada posisi dalam Muhammadiyah namanya irfani. Mulai membersihkan hati. Nah, kalau ngomong tasawuf, Anda tanya, kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Bahasa tasawufnya apa? Loh, memang Nabi Adam diciptakan untuk tinggal di mana? Dunia. Karena sebelumnya Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau ngomong secara asbab, sebab akibat, karena Allah melarang Adam, Hawa, pohon yang satu ini jangan didekati. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan didekati. Ternyata apa? Setan datang. Dah. Oh, enak pol.
Surga itu kan semuanya boleh, semuanya ada, semuanya nikmat. Tapi ternyata kenikmatan itu tidak mengalahkan dari apa yang Allah larang. Begini. Ada tulisan di pinggir jalan, jangan tengok kiri. Itu meripat panjenengan kan bisa ngelihat ke depan, boleh apa enggak? Ke kanan, boleh apa enggak? Ke belakang, boleh apa enggak? Ada 3 sisi, bahkan ke atas, boleh apa enggak? 4, ke bawah, boleh apa enggak? 5, ada 5 sisi yang boleh Anda lihat. Kenapa justru yang Anda tertarik yang dilarang? Jangan tengok kiri. Ono apa kok ora oleh iki? Sampai diparani, padahal yang boleh ada berapa? Kanan boleh, kiri kanan boleh, depan boleh, belakang boleh, atas boleh, bawah boleh. 5 sing oleh. Kenapa yang Anda ambil yang tidak boleh? Ya itulah jenenge manusia. Iya apa enggak? Boleh enggak ngelihat perempuan cantik yang bukan mahram? Boleh apa enggak? Ya lek ngomong hukum ya ora oleh. Tapi lek ndelok sing halal terus Ustaz. Mosok bendera jangan asem. Kak kepingin tak sekali-sekali mangan rawon ngono lho. Itu bahasa keliru. Hati-hati. Sudah, kita lanjutkan. Maka Nabi Adam oleh Allah dilarang, Adam ini jangan. Tapi kemudian setan datang. Setan bilang apa? Adam, Allah tidak melarangmu makan buah ini. Bayangin bahasanya setan, kan setan betulan ini. Karena Allah khawatir kalau kamu jadi malaikat. Sementara Nabi Adam ngelihat malaikat itu mulia, tercipta dari cahaya. Wah, malaikat gak tahu maksiat, sujud terus, zikir terus, memuji Allah terus. Atau kata setan, Allah takut kalau kamu kekal di surga. Bayangin setan lu, Allah takut itu lu. Setan betul lah ini. Nabi Adam mulai, surga enak rek. Saya kepingin kekal di sini. Kalau saya tidak kekal, berarti saya akan kehilangan semua kenikmatan ini. Divisi sama setan. Tapi Nabi Adam masih apa? Kuat. Raiso. Setan. Istrinya datang. Adam. Kamu udah ingin aku, Mas Adam? Maliano gila. Kutuk Siti Hawa gitu. Ya Allah, Mas Adam. Anda tahu itu ya? Astagfirullah. Kamu tidak pengen lihat saya bahagia? Wis, orang lanang lek kena kalimat itu. Rodo apa? Bukankah kamu menginginkan kebahagiaanku? Lalu ngomong, suami jawab apa? Iya, aku pengen kamu bahagia. Kamu tahu kan kebahagiaanku ketika engkau menikahi sahabatku? Suami bilang, ya karuan kamu udah bahagia lah itu tujuanmu. Tidak, saya anti nikah lagi. Tidak. Katakan tidak pada poligami. No. Ingat gak iklan partai yang zaman itu? Katakan tidak pada. Lah kok rombongan yang itu loh, apa? Hambalang itu. Itu kan partai yang katakan tidak. Rombongan. Panjenengan ada yang simpatisan partai itu? Tidak apa-apa. Kok tidak? Sudah, stop. Ngaji serius loh, Pak. Ngaji melantur terus, sudah. Maka apa yang terjadi? Siti Hawa bilang, Adam, ayolah. Ayo. Sampai lama-lama terkena kan? Ketika dia mulai makan, Siti Hawa juga makan. Apa yang terjadi? Turunlah dari surga. Kesalahan sudah terjadi atau belum? Padahal Allah memberitahu, bukan melarang tapi antisipasi. Lihat Allah katakan, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Adam, Hawa, bukan jangan makan. Allah bilang apa? Jangan mendekat. Sama seperti zina apa enggak? Kan ayatnya tidak langsung mengatakan jangan berzina. Walaupun ya ayat yang lain ada. Walaupun hadis juga ada. Tapi ayat yang satu ini, وَلَا تَقْرَبُوا zina. Paham kan? Berarti awalnya apa? Antisipatif. Tempatnya, temannya, aktivitasnya dijogo. Tapi kalau sudah kejadian, tidak perlu menyesali. Iso balik boten? Bisa balik apa enggak? Selama masih di dunia, tidak bisa balik ke hari yang kemarin, tapi kesalahan itu bisa dibalik menjadi kebaikan. Caranya apa? I'tiraf. Al-A'raf 23. Setelah mereka turun, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Terus fa'atammahum.
Nabi Adam mendapatkan pelajaran dari Allah. Beberapa kalimat yang harus dia baca. Ternyata kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana. Ngaku apa ndak ini? I'tiraf artinya apa? Mengaku salah. Ya Allah, hamba telah zalim dengan diri hamba sendiri ya Allah. Engkau telah melarang tapi hamba melanggarnya ya Allah. Terus apa yang terjadi? Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memberikan ampunanmu kepada kami. Wa tarhamna, dan engkau memberikan rahmatmu, kasih sayangmu kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Berarti yang Allah minta apa? Ojo kakean alasan, ngaku, oh ya Allah memang saya salah ya Allah. Saya lemah ya Allah. Memang saya khilaf ya Allah. Setan begitu kuat mengganggu saya ya Allah. Godaan begitu besar di hadapan mata saya ya Allah. Maka kalau sudah terjadi, ngaku. Al-A'raf berapa? 23. Berikutnya, Anda buka Al-Anbiya 87. Apa? Al-Anbiya 87. Itu loh yang bikin setan nangis gerung-gerung. Apa yang bikin setan nangis gerung-gerung? Menungso kok enak yo. Dosa sak lawasi urip. Nggak boleh bahasa Jawa. Dosa sepanjang usia. Di akhir usia dia istighfar. Di akhir usia dia tobat. Di akhir usia dia memohon kepada Allah ampunan dan rahmatnya. Langsung dosa sepanjang usia diampuni. Kata setan begitu. Aku sepanjang usia sujud, rukuk, tunduk kepada Allah. Satu kesalahan aku lakukan. Apa kesalahannya? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka aku terlaknat selamanya. Maka poin pentingnya di sini apa? Dosa apapun boleh dilakukan. Dalam tanda kutip. Sing penting ojo sombong. Yang penting jangan sombong. Manusia dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Dia istighfar, dia tobat, dia i'tiraf, dia ngaku, diampuni tidak sama Allah? Diampuni. Tapi kalau sombong, orang yang di dalam hatinya ada setitik biji dzarrah dari kesombongan tidak akan bisa masuk surga. Maka setan dosanya tidak main-main, sombong. Allah tidak mau terima lagi setan itu. Manusia dosanya banyak, tapi asal jangan sombong. Termasuk makna tidak sombong itu apa? Ngaku salah. Orang kalau salah gak gelem ngaku, namanya apa? Nah maka i'tiraf itu bukti bahwa kita tidak sombong. Ya Allah, oh sujud, ndonga, nangis, minta maaf, minta ampun, selesai urusan. Sekarang Al-Anbiya 87. Tentang siapa? Nabi Yunus. Anda tahu Nabi Yunus kan? Diperintah Allah untuk dakwah. Dakwah. Lah kok kaumnya ngengkel. Padahal bukan kaum IQ 78 loh ini. IQ berapa? Indonesia ini kata rata-rata berapa? 60. Malah penyot ini. 60 mendekati jongkok ini. Katanya Indonesia ini kaum IQ 78. Jadi kalau pilpres mesti sing api-api kalah terus, jadi yo pantes wong kaumnya IQ 78. Oh yo kok ngenyek jane yo ndak pantes lah begitu ya. Karena kemarin muncul survei dari 61 negara yang disurvei, Indonesia dapat juara 2 dari belakang terbodoh. Masih ada surveinya, cek di Google. Jadi bukan saya yang ngomong ini, maka kita ini harus upgrade. Harus apa? Upgrade, kudu pinter, harus pinter. Maka dengan itu Pak Prabowo Masya Allah memberikan cara upgrade dengan cara apa? Diberi gizi yang cukup. Saya serius, Anda guyu. Dikasih gizi yang cukup, biar apa? Kalau gizinya terpenuhi, maka insya Allah pelajaran akan semakin mudah masuk. Jadi dukung Pak Prabowo 4 periode.
Sudah, lanjut. Maka Nabi Yunus tadi dakwah kepada kaumnya, ditolak. Tidak mau nurut. Sampai apa? Nabi Yunus itu merasa sedikit marah kepada kaumnya. Apa yang dilakukan? Ditinggal, pergi. Naik perahu, perahunya oleng. Dikatakan di atas perahu apa? Ini mesti ada salah satu orang yang tidak diharapkan. Bagaimana caranya ngeceknya? Kopiok. Setelah dikopiok itu apa? Diundi. Setelah diundi yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Dibuang ke laut, dimakan ikan paus. Hiu yontek. Paus dimakan. Saya malah keliru tahu ngomong iwak teri barang kok. Ini kewalik, manusianya makan teri, bukan teri makan manusia. Dimakan ikan paus, dibawa turun. Tuum. Sampai mana? Dasar. Dan Anda cek di Google, laut itu lapisannya 3. Ada lapisan yang paling atas masih bisa terkena sinar matahari, dan oksigennya masih lumayan ada. Yang kedua, tidak tersentuh sinar matahari. Yang ketiga, tidak matahari dan tidak oksigen. Saya lupa, pokok pembahasannya Pak Endro mungkin lebih tahu, lapisan laut. Itu kalau sudah sampai lapisan paling bawah, tidak akan ada manusia yang kuat di situ. Selain tekanan air, kepekatan tidak ada cahaya, plus susahnya untuk mendapatkan, apa bahasanya saya lupa. Pokok Nabi Yunus di posisi itu. Tapi lihat, Allah tidak lagi melihat salahnya. Karena kesalahannya sudah terjadi. Sudah terjadi. Mundur bisa? Tidak bisa. Maka apa yang dilakukan Nabi Yunus? I'tiraf. Apa i'tiraf itu? Ngaku. Gak usah kakean alasan. Lu ya Allah ngeten lu ya Allah. Niki kula jelasaken rumiyin nggih ya Allah. Panjenengan pun murka dulu ya Allah. Niki kula badhe diskusi kalian panjenengan. Lho niku kula pun dakwah lho ya Allah. Cara halus kula lakoni, cara kasar kula lakoni. Bengi tak dakwai, isuk tak dakwai, tak kei dhuwit ya wis, tak kei MBG ya wis. Lah kok panggah ngeyel sih Gusti Allah. Jadi pantas kalau saya ini marah. Ndak ada cerita begitu. Ada apa ndak ceritanya begitu? Ndak ada. Nabi Yunus ngaku, nggih kula salah. Tugasnya dakwah, lah kok dakwah malah ditinggal. Faham boten? Apa yang dilakukan? Al-Anbiya 87. Nabi Yusuf mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Apa artinya? La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada kesalahan padamu ya Allah. Tidak ada kekurangan padamu. Tidak ada aib padamu ya Allah. Ini aku ya Allah ngaku. Kuntu minadh-dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Selesai tidak masalah? Selesai tidak masalahnya? Selesai. Apa yang terjadi? Allah dengar suara. Loh, ini suara. Dicek oleh para malaikat. Tidak ketemu. Dicek ke laut, ketemu. Ternyata siapa? Nabi Yunus. Naik itu ikan paus. Cuup. Minggir pantai. Cuup. Nabi Yunus diapain? Dikeluarkan kembali. Selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Alasan nopo ngaku? Alasan nopo ngaku? Itu loh Pak. Minta maaf lebih baik dibanding minta izin. Ngaku Pak, iya Dik wis kadung rabi. Nggak usah kakek alasan, lo sampai nggak melayani aku dengan baik, lo sampai aku mulai kambuh terasi, lo sampai ini kira tau dandan, lo iku sing di kantorku iku bayu Dik, kayak bidadari langit gini lo Dik. Kakek alasan ngaku Lah ngoten nggih Bu. Lo ceramah sudah 1 jam lo kasih panggah mboten nih apa ini? Ya karena contohnya salah ya. Nah sudah, maka kita ini kepada Allah diminta untuk apa? I'tiraf. Kemudian hasilnya apa? Al-Anbiya 88. Tadi 8 berapa? 7. Nabi Yunus melakukan apa? I'tiraf. I'tiraf itu apa? Ngaku. Hasilnya fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami dengar i'tirafnya.
Kami terima i'tirafnya. Apa yang terjadi? Kami selamatkan dia dari dasar lautan. Nah sekarang panjenengan lihat doanya Nabi Muhammad yang diajarkan kepada Abu Bakar di akhir tahiyat. Doanya isinya apa? Tidak ada alasan, tidak ada. Semuanya ngaku. Tahiyat apa? Akhir. Ketika panjenengan selesai, innaka hamidum majid. Doanya Nabi Muhammad yang diajarkan kepada Abu Bakar, apa doanya? Rabbana zalamna apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Astagfirullah. Kualat saya ini. Kualat Prabowo apa? Kualat Mama Gufron ini. Kualat yang mana kira-kira? MBG? Iya, astagfirullah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba bukan. Faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu warhamni. Astagfirullah. Bentar. Saya ceknya di sini. Maksud Anda tidak ada yang hafal? Sebentar. Saya ceknya. Doanya Nabi Muhammad yang diajarkan kepada Abu Bakar. Nah ini, Anda dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari doanya ini. Astagfirullah. Ini gitu kakean guyon ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kemudian dilanjutkan, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekarang kita oncei satu persatu. Ini isinya bukan kakean alasan. Tapi isinya ngaku aku akeh dosa. Apa kata Nabi Muhammad? Orang kalau membaca doa ini, Allah tersenyum. Ketika Allah tersenyum, setelah itu apa? Allah ampuni semua dosanya. Jadi gini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, zalimku terhadap diriku sendiri itu begitu banyak. Dalam keadaan wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Saya ngerti ya Allah, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ya Allah, ampuni aku dengan ampunan darimu ya Allah. Fa innahu warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Penutup. Anda apal Sayyidul Istighfar? Isinya apa? Isinya apa? I'tiraf, ngaku. Allahumma anta rabbi. Ngaku boten? Ngaku. La ilaha illa anta khalaqtani. Ngaku boten? Ngaku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku ngaku ya Allah nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu, dan aku yo ngaku ya Allah bidzambi, dengan dosaku yang banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Nah, berarti intinya begini jamaah. Panjenengan lihat. Allah itu tidak butuh panjenengan banyak alasan. Allah itu tahu setan mesti ganggu. Allah itu tahu Allah menciptakan panjenengan dan saya dalam keadaan lemah. Allah juga tahu menungso mesti akeh ngelakoni dosa. Maka buat apa alasan? Karena begini. Enggak. Maka nomor satu, antisipasi dulu. Ojo kakean gaya, ojo sembrono. Karena sudah dikasih tahu menungso akeh dosa, harus hati. Nomor dua, kalau terlanjur terjadi,
Jangan terlalu banyak alasan. Yang Allah minta kita ngaku. Bagaimana ngakunya? Al-A'raf 23, Al-Anbiya 87. Ditambahi doanya Abu Bakar yang diajari Nabi, ditambahi Sayyidul Istighfar. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sedikit pengumuman dari kami. Jamaah semua punya HP yang seperti ini, artinya HP smartphone punya? Punya nggih? Panjenengan gak ada aplikasi YouTube boten? Gak ada aplikasi YouTube yang gambarnya merah ada segitiganya itu loh. Itu namanya aplikasi apa? YouTube. Nah ini ada teman-teman punya media bagus. Namanya BIM Media. B besar, I besar, M besar. Tanpa spasi. BIM. Belakangnya media. Panjenengan purun pahala mboten? Kersa angsal pahala mboten? Itu diklik tulisan subscribe. Ada di sana tulisan subscribe. Apa? Itulah pokok ada S-nya, ada crab-crabnya belakangnya, subscribe. Itu panjenengan klik subscribe. Apa Bu Sevi? Sueb. Malah Nabi Sueb. Nah, Anda tulis subscribe di benak klik, maka Anda telah mendukung dakwahnya teman-teman media BIM Media. Insya Allah kalau subscribernya banyak, kok subscriber ya? Ya kalau shockbreakernya banyak, maka insya Allah teman-teman media BIM Media ini semakin semangat. Karena apa Bu? Subscribe itu gratis. Subscribe itu apa? Gratis. Apalagi kalau ada tayangan, panjenengan share, panjenengan komen, panjenengan juga klik gambar lonceng. Tapi ojo lonceng lah, kok kayak orang Kristen ya lonceng ya. Diganti kentongan apa-apa gitu. Apa beduk kayak. Nah itu gambar, ada gambar beduk itu Anda klik sehingga setiap ada tayangan baru panjenengan dapat informasi. Jangan lupa subscribe BIM Media. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.